Selamat datang kembali Sobat Misteri. Mungkin cerita kali ini lebih panjang dari biasanya, jadi kalian bisa siapkan segelas air dan sedikit cemilan. Mari kita mulai. Dalam gemerlap bisnis yang berkembang pesat di Jakarta, tersembunyi kisah mencekam dari seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang sukses. Namun, di balik kesuksesan mereka, terdapat rahasia gelap yang menghantui di dalam gedung baru perusahaan tersebut. Kisah ini adalah curhatan saya selama beberapa tahun kerja di perusahaan yang sedang berkembang di Jakarta. Saat saya pertama kali masuk ke perusahaan ini adalah perusahaan yang kecil dan sedang berkembang. Setelah beberapa tahun berjalan, perusahaan ini berkembang sangat pesat dan dikenal banyak orang. Perusahaan ini bergerak di penjualan barang-barang hobi. Saat perusahaan ini memindahkan pusat penjualannya ke tempat yang baru, lebih besar dan nyaman. Perusahaan ini menyewa sebuah gedung tua yang direnovasi menjadi kantor baru kami. Sehabis renovasi itu terasa sangat nyaman di dalam gedung itu. Selama beberapa bulan berjalan di gedung baru, saya tidak merasakan apa-apa. Namun banyak rumor yang tersebar di antara karyawan bahwa di sana ada beberapa hantu yang suka mengganggu. Setelah beberapa waktu, saya akhirnya mengalami sendiri hal janggal yang ada kantor baru. Saat itu di hari Sabtu sore, di mana semua karyawan dan bos semua sudah pulang dan saya harus tinggal untuk mengurus laporan yang biasa saya laporkan untuk bos. Saat itu saya sedang fokus di komputer saya. Pada waktu itu ada interkom yang masuk ke bagian gudang. Namun saya diamkan saja. Terus interkom berlanjut ke bagian customer service. Saya merasa agak jengkel. Saat itu saya berpikir satpam di luar yang melakukannya. Jadi saya tidak peduli dan terus fokus mengerjakan tugas saya. Sambil saya bergumam dengan nada keras ala kayak cerita horor aja, mau buat takut gak ngaruh, kata saya. Sehabis itu semua hening sampai kerjaan saya selesai. Saat akan pulang kembali lagi, interkom yang bergantian berbunyi ke semua ruangan sampai pada telepon yang berada di belakang saya. Saat saya angkat dan berkata, "Halo, ini siapa?" Telepon itu tanpa suara. Buat saya sangat kesal dan langsung menelpon satpam yang berada di luar gedung sambil saya melihat layar CCTV kantor. Saat satpam mengangkat telepon dari saya melihat dari CCTV bahwa Pak Satpam baru masuk ke dalam ruangannya. Sang satpam bingung saat menerima telepon dan tuduhan yang saya sampaikan padanya, sampai dia pun bersumpah bahwa dia tidak melakukan hal jahil. Sampai saya sadar bahwa itu perbuatan makhluk tak kasat mata, saya buru-buru pulang. Kejadian lainnya saya alami saat saya bekerja di bagian gudang. Ruangan gudang berada di lantai 2. Beberapa kali saat saya mau masuk ke ruangan dan mengambil barang, sering terdengar suara anak-anak yang berlarian di ruangan tersebut. Tapi saat dibuka tak ada orang di sana. Sering kali saya juga melihat barang-barang yang berjatuhan dari rak yang sudah tersusun rapi. Kejadian berikutnya, saat itu sekitar jam 8 malam lebih, tapi saya dan teman saya harus merapikan barang ke gudang besar yang berbeda ruko. Barang yang dibawa juga besar dan mudah pecah. Barang tersebut harus disimpan di lantai 4 ruko tersebut. Saat di lantai 3 saya merasakan ada yang mengawasi. Namun saya dan teman saya tetap naik ke lantai 4 yang gelap karena lampu yang biasa dipadamkan. Saat menaikkan barang itu kami bawa berdua dengan saya berjalan mundur di tengah tangga lantai 3 dan 4. Saya merasakan hawa dingin yang tak nyaman dan saya menolehkan kepala saya ke belakang. Saat itu nampak sesosok laki-laki dengan wajah pucat dan berseragam hitam putih yang menatap saya seakan ingin menangkap saya. Saat itu saya langsung berteriak untuk mundur pada teman saya. Teman saya bertanya, "Ada apa?" Saat itu langsung karena panik saya bentak, "Cepat mundur atau saya lepas barang yang kita bawa." Dia pun secepat mungkin mundur dan menaruh barang di lantai 3 dan kami lari keluar ruko. Hal berikut ini tak kalah menakutkan yang saya alami. Saat itu sekitar jam 8 malam lewat, hanya tertinggal saya, satpam dan seorang manajer di kantor. Saat itu saya sholat isya, setelahnya saya duduk dahulu di depan musola kantor. Dan saya melihat ada kacamata atasan saya yang tertinggal dan saya buru-buru masuk ke ruangan kantor lagi untuk mencoba menelpon atasan saya yang sudah pulang, karena takut kacamatanya dibutuhkan. Namun saat saya masuk, keadaan ruangan gelap tanpa lampu dan manajer saya yang menyiapkan motor mau pulang. Saat itu saya izin mau pakai telepon, dan saya masuk menelpon di meja kerja saya. Saat menelpon saya menyadari ada yang melihat saya dari depan hadapan saya yang sedang menunduk. Saat saya mengangkat kepala, saya yang terlihat adalah sesosok bayangan hitam berbulu, tinggi sekitar 3 meter dan bermata merah menyala. Saya saling menatap dan terlintas di pikiran saya untuk pura-pura tidak tahu dan tidak melihat makhluk itu. Namun tidak begitu dengan tubuh saya, pikiran dan tubuh saya tidak searah. Tubuh saya sangat ketakutan sampai gemetaran, tidak bisa bangun dari kursi.
Saya coba tarik nafas dalam dan langsung berlari keluar kantor dan bertemu manajer yang bertanya kamu kenapa dan melihat apa. Saya tak menjawab dan langsung pamit pulang. Ketika tangan manusia meraih puncak kesuksesan, seringkali ada hal-hal tak kasat mata yang mengintai di balik layar. Kisah ini mengajarkan bahwa meski sukses, manusia tetap harus berhadapan dengan kekuatan misterius yang tak dapat dijelaskan. Sekian curhatan saya kali ini. Untuk Sobat Misteri yang memiliki kisah yang sama bisa berbagi cerita ke curhatmisteriuk@gmail.com. Saya tunggu kisah-kisah kalian yang menarik.